Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema mengatasi kekecewaan. Pelajaran dari Thomas yang dipulihkan. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 29. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kekecewaan adalah pengalaman universal manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat melewati hidup tanpa mengalami saat-saat ketika harapan tidak terpenuhi, impian hancur, atau kepercayaan terguncang. Hari ini kita akan melihat kisah kekecewaan dari dua sudut yang sangat berbeda. Satu berakhir dengan pemulihan dan satu lagi berakhir dengan tragedi. Pertama kita akan melihat kisah Thomas, murid Yesus yang kecewa dan skeptis, namun akhirnya dipulihkan. Kedua, nanti kita akan melihat kisah nyata tragis tentang Charles Gitu, seorang pria yang kekecewaannya berujung pada pembunuhan. Melalui perbandingan ini, kita akan belajar bagaimana mengatasi kekecewaan dengan sehat dari perspektif psikologi dan iman Kristen. Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, Thomas tidak ada bersama mereka. Saat teman-temannya memberitahu bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit, Thomas tidak bisa menerima berita itu begitu saja. Dengan tegas dia berkata, "Jika aku tidak melihat bekas paku di tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Pernyataan Thomas menunjukkan betapa dalamnya kekecewaannya. Dia telah menyaksikan gurunya ditangkap, gurunya disalibkan, dan dimakamkan. Semua harapannya hancur. Mungkin Thomas berpikir, aku sudah cukup kecewa saat Yesus mati. Aku tidak mau dikecewakan lagi dengan harapan palsu tentang kebangkitannya. Mari kita lirik kekecewaan Thomas yang memiliki beberapa dimensi. Pertama, kekecewaan terhadap harapan yang hancur. Seperti murid-murid lain, Thomas memiliki harapan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel. Kedua, kekecewaan terhadap diri sendiri. Mungkin merasa gagal karena tidak berada di saat-saat Yesus menampakkan diri pertama kali. Ketiga, ketakutan akan kekecewaan lebih lanjut. Sikap skeptisnya adalah cara melindungi diri dari kemungkinan kekecewaan lain yang lebih besar. Namun 8 hari kemudian terjadi momen pemulihan yang luar biasa. Para murid berkumpul lagi, kali ini dengan Thomas bersama mereka. Meskipun pintu terkunci, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus langsung berbicara kepada Thomas. "Thomas, letakkan jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan masukkan ke dalam lambungku." Jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bagaimana Yesus merespon kekecewaan Thomas? Yesus tidak mengabaikan keraguan Thomas. Dia menghadapi Thomas secara langsung. Yesus tidak menghakimi skeptisisme Thomas. Dia memahami kebutuhannya. Yesus memberikan apa yang Thomas butuhkan untuk percaya. Yesus mengundang Thomas ke dalam iman yang lebih dalam. Dan kemudian kita melihat respon Thomas yang sungguh mengharukan. Dia berkata, "Ya Tuhanku
"Ya Allahku." Ini adalah salah satu pengakuan iman terkuat dalam seluruh Alkitab. Thomas yang tadinya kecewa, Thomas yang tadinya skeptis, kini mengakui Yesus tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai teman, tetapi sebagai Tuhan dan Allah. Sekarang kita menilik akan seseorang bernama Charles Gitu. Sebagai kontras yang mengerikan, mari kita lihat kisah nyata tentang kekecewaan yang tidak ditangani dengan baik. Charles Gitu adalah seorang pengacara gagal, politisi amatir yang mendukung kampanye James Garfield untuk Presiden Amerika Serikat pada tahun 1880. Setelah Garfield terpilih, Gitu berharap akan dianugerahi jabatan diplomatik di Paris sebagai imbalan atas, dalam tanda petik, kontribusi penting yang dia yakini telah dia berikan untuk kemenangan Garfield. Ketika permohonannya ditolak berulang kali, kekecewaan Gitu berubah menjadi kemarahan, lalu menjadi delusi. Alih-alih mengolah kekecewaannya dengan sehat, Gitu mulai yakin bahwa Tuhan telah memerintahkannya untuk membunuh Presiden Garfield. Pada tanggal 2 Juli 1881, Gitu menembak Presiden Garfield di stasiun kereta api di Washington DC. Garfield meninggal beberapa bulan kemudian akibat infeksi dari lukanya. Di sini kekecewaan Gitu berubah menjadi tragedi karena faktor-faktor di bawah ini. 1. Ekspektasi yang tidak realistis. Dia sangat melebih-lebihkan arti penting dari kontribusinya. Kedua, ketidakmampuan menerima penolakan. Dia tidak bisa menerima bahwa harapannya tidak terpenuhi. Ketiga, penafsiran agama yang menyimpang. Dia menggunakan keyakinan agama untuk membenarkan dendam pribadinya. Keempat, isolasi sosial. Dia tidak memiliki komunitas yang sehat yang bisa membantunya untuk memproses kekecewaannya. Dan kelima, gangguan mental yang tidak tertangani. Banyak sejarawan percaya Gitu menderita gangguan mental serius. Kesembuhan Thomas dari kekecewaan mengandung beberapa elemen penting. Kalau kita kembali kepada Thomas, elemen pertama, dia tetap terhubung dengan komunitas. Meskipun skeptis, Thomas tetap berkumpul dengan murid-murid lain. Elemen yang kedua, dia jujur tentang keraguannya. Thomas tidak berpura-pura percaya. Elemen ketiga, dia terbuka untuk pembuktian. Dia menetapkan kriteria yang bisa meyakinkannya. Elemen keempat, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi inilah merupakan momen transformatif. Dan kelima, dia merespon dengan iman dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kekecewaan Thomas berubah menjadi pengakuan iman yang kuat. Kekecewaan Gitu berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka mengelola kekecewaan mereka. Mari kita belajar dari Thomas saat kita menghadapi kekecewaan. Kita tidak perlu takut untuk mengakui keraguan dan pertanyaan kita. Tetapi jangan berhenti di sana. Tetaplah dalam komunitas orang percaya. Tetap berada bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Dan carilah kehadiran Kristus. Jadilah terbuka untuk cara Tuhan bekerja yang mungkin berbeda dari ekspektasi kita. Seperti katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Kekecewaan tidak perlu menjadi akhir cerita kita. Seperti Thomas, kita dapat menemukan bahwa justru dalam saat-saat kekecewaan terdalam, kita dapat berjumpa dengan Kristus dengan cara yang mengubahkan. Dan dari perjumpaan itu kita dapat berseru dengan keyakinan baru, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup melalui berbagai situasi senang, susah, kecewa, marah, dan berbagai perasaan lainnya. Terima kasih dengan pertolongan Roh Kudus, kami senantiasa terhubungkan dengan Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini hamba-Mu juga berdoa untuk para pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit dan kemenangan kepada mereka yang dalam pencobaan. Allah Bapa yang pengasih, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa permohonan kami yang kami minta dan mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.